Halo, selamat malam Sobat Mancing Mania. Saya Denny Nakdalung. Oke, nyervis reel lagi hari ini. Sebenarnya banyak servisan, tapi ini saya ambil secara acak saja, secara random. Ini ada apa nih ya? Ini ada Daido Daimos 6000 dia. Ini putarannya masih apa namanya? Masih normal, cuman berisik sekali dia. Nah, berisik sekali. Kemudian ini clutch-nya ada jeda. Seperti biasa pakai baki sih untuk servis supaya menghindari dari kemungkinan nanti tercecer spare part-nya. Siapkan alat-alat yang diperlukan. Tang, kemudian kunci, obeng kecil, kemudian obeng besar, pinset, kemudian obeng kecil lagi satu ya. Ini obeng kecil lagi satu. Oke, ini alat-alatnya untuk servis standar yang sering saya lakukan. Kemudian ada kuas, ini kuas grease, kemudian ini sikat pembersih, kemudian biasanya ada kuas besar lagi satu. Nah, kuas besar ini untuk bersihin nanti menggunakan cleaner. Nah, ada cleaner kayak gini. Ini kontak cleaner namanya. Kontak cleaner, kemudian ini ada STP. Dan grease saya mau pakai ini. DND ya. Ada grease DND, pajang di sini kayaknya oke deh. Grease DND seperti ini. Nah, yang blue grease itu kayak gini dia. Nah, kayak gini. Oke, ini saya kesampingkan sedikit. Kemudian kita langsung fokus ke reelnya. Oke, jadi di dalam service reel seperti biasa kita harus kelompokkan dia, atau kita bisa mengerjakannya step demi step atau bagian demi bagian, ada langkah-langkahnya dia. Oke, untuk service reel itu sebisa mungkin dibuka talinya supaya dia nanti tidak mengganggu. Tapi kalau tidak sempat buka tali, bisa pakai selotip kayak gini, selotip yang untuk listrik itu. Beli aja murah, dia 25 ribuan di toko listrik. Nah, kita bisa melindunginya seperti ini. Oke. Seperti biasa, bisa dilakukan per kelompok. Dalam artian kita bagi dia menjadi beberapa grup dari handle, spool, dan rotor. Tapi bisa juga dikerjakan itu per grup ya. Misalnya kita ambil dari handle dulu. Nah, seperti itu. Kita buka ini. Nah, ternyata ini tidak tidak bisa dibuka. Jadi kita bisa cukup cleaning atau bersihkan, disemprot aja ini. Kemudian saya biasanya kalau servis ringan seperti ini bisa pakai tisu sih untuk mengelapnya. Nah, kita lap seperti ini. Kemudian ini bisa kita semprotin semua dengan cleaner. Nah, langsung bersih dia. Nah, ini bekas-bekas pasir,
kemudian kotoran-kotoran, karena ini tempatnya di bagian luar, handle kan di bagian luar, jadi ini dah yang paling pertama kena air laut ya. Nah, ini bisa dibuka. Jadi kalau mau servis secara detail, biasanya memerlukan waktu paling enggak 2 jam sih, 1 jam. Kalau saya biasanya 1 jam itu cukup dia. Oke. Nah, kemudian kita bersihkan. Nah, setelah dibersihkan seperti ini, karena bagian ini tidak bisa dilepas, jadi ini kita kasih oil saja, cukupnya sih, nggak usah banyak-banyak. Bagian ini juga 1 tetes sudah cukup ya. Oke, kemudian kita pasang kembali. Kemudian bagian ini bisa kita olesi dan lapisi grease secara merata. Nah, bagian handle selesai. Tadi ini kan kaku nih, nggak bisa dibuka. Oke, bagian handle selesai. Ini bisa ditaruh. Nah, kemudian kita ambil di bagian spoolnya. Kita pastikan dulu. Nah, ini kondisinya masih bagus. Kemudian ini drag washernya dia bukan carbon tech ya, melainkan sejenis felt ini. Cukup kita bersihkan. Kemudian ini bisa kita tambah grease, drag grease untuk felt, atau kalau sekiranya ini masih licin, nah ini masih ada grease-nya dia. Ada grease-nya tipis-tipis, jadi nggak usah, tinggal kita pasang kembali aja. Nah, ini licin ya. Oke, tapi kalau carbon tex itu wajib kita kasih drag grease dia. Oke, jadi tinggal kita pasang kembali. Oke, kemudian ini boleh kita kasih oil saja, 1 tetes cukup. Kemudian ini di bagian sini boleh kita olesi sedikit grease. Nah, oke, gampang sekali. Kalau hanya untuk sekedar servis maintenance seperti ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah sih.
Oke, tentunya kalau belum pernah servis ya pakai panduan skematik atau bisa pakai panduan video saya ini. Oke, selanjutnya kita ambil bagian rotor. Nah, pastikan naruhnya berurutan kalau Anda nggak biasa, tapi kalau sudah biasa dan hafal sekali dengan posisi-posisi partnya, nggak apa-apa diacak-acak. Nah, kayaknya ini penyebab berisik tadi itu. Oke, yang paling penting adalah line roller. Ini masih berputar. Kita cek line rollernya. Nah, kemudian kita cek bearingnya. Nah, ini bearingnya sudah mati dia. Bearing sudah mati, jadi kita akan ganti. Nah, iya, ini yang baru, ini yang lama. Oke, kemudian, nah biasanya kalau yang baru-baru nyervis atau pemula di sini dia kesulitan. Ada yang gampang pirnya loncat, ada yang susah masang. Nah, kalau Anda nggak berani buka, bisa dilakukan dengan cara ini, tapi tetap harus hati-hati dia. Nah, oke, pastikan selalu ditahan. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung di re-grease dia. Seperti ini. Pirnya. Dan ditutup kembali. Jadi simple. Kalaupun kotor, dia cukup disemprot saja CS gitu. Cukup sebenarnya. Kemudian dikasih grease lagi. Itu kalau bagi Anda yang nggak berani bongkar semuanya. Tapi kalau berani bongkar ya bongkar saja semuanya seperti itu. Oke, untuk rotor tidak ada kotoran, jadi hanya dicek dan di re-grease sedikit. Kemudian ini line rollernya kita akan ganti bearingnya. Oke, kita kasih grease dulu. Pasang line roller. Kemudian kita pasang kembali baut line rollernya. Oke, untuk rotor sudah selesai. Nah, ini bisa kita taruh dulu karena nanti dia akan dipasang pada saat pemasangan rotor dan bodinya. Seperti itu. Nah, ini bearing yang sudah diganti. Kemudian taruh secara berurutan seperti itu. Oke. Enak sekali kalau nyervisnya per kelompok atau per grup seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, tadi yang sebelum di awal video kan ada suara yang berisik. Jadi kita cek dulu di bagian bodi dan clutch-nya seperti itu.
Oke, saya akan mulai dari depan dulu. Untuk review reel ini sudah pernah ya dulu saya review kayaknya, Daido Daimos. Nanti dilihat saja di review saya yang judulnya Daido Daimos. Nah, untuk reel murah model seperti ini memang keluhan atau permasalahan paling sering itu terjadi di clutch one way-nya atau bearingnya biasanya. Biasanya dia akan gampang karatan, terlebih lagi kalau kena air laut sih. Oke, ini agak susah, jadi saya buka bodinya dulu. Artinya di reel murah, anggap saja budget di bawah 500 bahkan di bawah 1 juta, itu kita harus benar-benar ekstra sih. Ekstra dalam pemakaian, dalam ngerawat, seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak cukup hanya pulang mancing dicuci taruh, bukan seperti itu. Kadang-kadang harus rutin kita cek juga, cek untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kemudian apakah air laut yang masuk itu nanti akan bikin karatan atau tidak, seperti itu. Kemudian biasanya ini sih sering longgar dia, baut main shaft dan lokomotif slider ini. Jadi kadang-kadang kalau sering kita pakai mancing dia longgar sekali. Itu juga perlu kita cek. Seperti itu. Oke, dari bagian dalam sih nggak masalah sih. Nah, di sini kelihatan ini gearnya masih bagus, nggak ada korosi, nggak ada karatan. Ini yang bermasalah ininya, clutchnya. Nah, ini dia. Oke, seperti yang saya bilang tadi, reel murah memang kebanyakan sering kendalanya di sini dia, di clutch one way-nya. Oke, ini bearingnya masih bagus, tidak berisik. Nah, yang kotor itu di sini, di bagian clutch one way-nya. Ya udah, kita bongkar aja. Oke, kita bersihkan biasa. Nah, kalau ininya sudah cacat, maka nanti reel dia tidak akan lagi bisa kembali halus seperti semula. Nah, ini bushing one way-nya atau clutch-nya cacat ya. Jadi jangan harap ini bakal bisa kembali halus lagi seperti itu, karena ini sudah kadung cacat di bagian clutch-nya seperti itu. Oke.
Ini juga tidak perlu kita halusin lagi karena bagian luar, bagian dalamnya masih bagus ini. Bagian dalam masih bagus, tapi ini bushing one way-nya kena dia. Oke, jadi bisa dibilang ini dia terlambat servis. Oke, atau biasanya pas beli baru sebaiknya mungkin dilapisi dengan grease secara merata, terutama di permukaan one way-nya ya. Di atasnya itu, jangan di bagian bushingnya. Kalau di bushingnya dikasih grease, dia bakal loss depan belakang dia. Oke, di sini penyakitnya sudah bisa kita tentukan. Jadi bushing one way-nya ini bermasalah dia, sudah cacat. Oke, kemudian kita lanjut untuk bersih-bersih di komponen yang lainnya. Oke, ini sudah saya bersihkan. Nah, ini masih bersih ya. Oke, jadi tinggal kita pasang kembali. Kita pasang clutch one way-nya dulu. Nah, kemudian kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita mulai greasing semua bagian-bagian yang perlu kita beri grease. Nah, ini oscillating gear, dan kita baut. Oke, kemudian kita siapkan ini pinion gear. Nah, ini masih ada karatan ini. Ini harus kita bersihkan lagi ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita
lapisi grease gini aja, aman udah. Kita masukkan pinion, kemudian kita masukkan clutch-nya, kemudian kita masukkan bushing. Nah, untuk di bagian one way ini bisa kita kasih oil ya, sedikit saja, mungkin setetes, 2 tetes cukup. Jangan dikasih grease ya kalau one way, maka dia akan lolos nanti dia. Oke, kemudian housing bearingnya. Nah, kita cek putarannya, mutarnya ke sana. Nah, ini justru kebalikannya, berarti saya yang kebalik ini. Nah, yang gini yang bener. Oke, kemudian kita pasang bearing. Nah, muternya ke arah sana, seperti ini dia. Oke, ke arah kiri dia, putaran rotornya. Kemudian di sini bisa kita kasih grease. Oke, kemudian lokomotif slider, asik bener nyervis kayak gini. Santai. Oke, slider guide-nya kita pasang dulu, kemudian pasang lokomotif slider. Kemudian, nah, di dalam rail spinning itu ada 2 versi dia. Ada yang pasang gear dulu, misalnya kayak gini, baru pasang main shaft. Ada juga yang bisa pasang main shaft dulu. Kebalik nih, main shaftnya kasih oil, pasang main shaft dulu, baru pasang gear. Jadi nanti diteliti dulu sebelum memasang. Ada 2 versi dia, tergantung dari tipikal diameter gearnya dan sistem slidernya dia. Oke, ini kita lapisi grease. Wah, ini tadi lupa, belum di cleaning dia.
Oke, kemudian di sini tadi ringnya, di sini ada 2. Untuk gear, kita bisa beri grease cukupnya, terutama di bagian geriginya ini. Oke, kemudian kita pasang. Ini bisa kita lapisi grease. Selanjutnya kita pasang side plate, kemudian tinggal kita baut-baut ini. Oke, kemudian kita kencangkan dengan obeng besar secukupnya, jangan terlalu kencang karena dia sudah sesuai dengan proporsinya dia. Oke, body guard bagian belakang. Oke, setelah semua bagian selesai, kita tinggal satukan bagian bodi, kemudian dengan rotor, kemudian komponen-komponen yang menyambungkan bagian bodi dan rotor, yaitu ada baut, ada clicker, ada knob, dan lain sebagainya. Nah, masih dia berisik, tapi tidak separah yang tadi. Jedanya juga sedikit berkurang sih. Oke, minimal ini menjadi lebih baik dari sebelum diservis tadi. Karena ini kategori terlambat servis ya. Clutch-nya sudah kena ya. Oke, ini bearing line roller yang mati tadi. Nah, masih berisik karena bushing one way-nya tadi yang sudah terlanjur cacat. Oke, untuk produk grease DND ini bisa didapatkan di kota terdekat Anda. Cek saja di YouTube DND Grease, di sana ada list distributornya. Nanti bisa langsung dibeli sana atau cek saja di toko online, banyak
banyak dijual. Dan tidak lebih dari 35 menit untuk melakukan service maintenance sendiri, yang dimana sebenarnya jika kita dalami, kita pelajarin, itu gampang sekali dilakukan. Tapi kalau Anda tidak mau repot, silahkan cari saja mekanik real terdekat yang terpercaya. Nanti di sana reel Anda bisa diservis, dibersihkan, dan akan selalu dalam performa yang terbaik. Mau mahal, mau murah, dia risikonya sama. Bakal sama-sama rusak juga. Karatan juga, korosi juga. Ada harga, memang ada rupa, tapi harga yang mahal dia akan diimbangi dengan material. Sedangkan resiko kerusakan dimanapun akan tetap sama. Tergantung Anda sendiri merawat, memakai, dan memperlakukannya. Oke, saya Denny Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.